Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana nih kabarnya? Pastinya baik ya, Baik. Grace, Pak Gideon, Suriki Baik baik banget, ya. baik banget. Oke, ya anak-anak, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Pastinya kalian semua, Ibu yakin dalam kondisi yang tetap semangat. Walaupun saat ini mungkin kelas 9 sedang mempersiapkan US, menyelesaikan US, dan kelas 7-8 juga sedang mempersiapkan PAT. Namun Tetap harus semangat. Tetap harus semangat. Amin, Dan amin. kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita untuk melakukan segala hal. Anak-anak, mari kita berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari Allah. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah. Kau sudah mengumpulkan kami bersama-sama. Kami boleh mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau beribadah. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong berkati semua orang yang terlibat dan setiap hati yang mendengar dan hadir dalam ibadah ini. Kami rindu Tuhan bahwa kami boleh pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat hebat, yang sanggup melakukan segala perkara buat setiap hidup kita. Mari sama-sama dengan semangat kita mau katakan betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
oleh kasih dan anugerah Tuhan. Dan kasih yang terbesar untuk kita manusia adalah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang begitu sempurna untuk umat manusia. Mari anak-anak kita mengangkat lagu ini, Pengorbananmu Sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita angkat lagi pujian dari awal. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita akan mengakui dosa kesalahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, betapa sering kami menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan dengan perbuatan kami, perkataan kami, bahkan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, bahkan di dalam
kehidupan kami sehari-hari, ketika kami berada di rumah pun kami seringkali mengecewakan orang tua kami, kakak kami, adik kami, saudara kami, juga hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan mengampuni dosa kesalahan kami tidak mungkin Tuhan terluput dari dosa ini. Sebab hanya Tuhan yang sanggup Tuhan mengampuni dosa kesalahan kami. Lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, lewat kebangkitan Kristus yang sudah menang atas maut, yang dapat meluputkan kami dari dosa. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan meninggalkan cara hidup kami yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebagai petunjuk hidup baru, saya ambilkan dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, biarlah kalian selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Pasti apapun yang kamu kerjakan bersama Tuhan, kamu dapat selesaikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama umat Tuhan akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menaikkan pujian berikut ini. Our judge and our defense.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, shalom anak-anak, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, dan saat yang terindah kita akan bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat menyembah Tuhan, dan saatnya Tuhan kami kembali rindu mendengarkan Tuhan berfirman kepada kami. Mari Bapa, kuduskan setiap hati pikiran kami semua. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan disampaikan, kebenaran Tuhan dinyatakan, dan setiap kami yang mendengarkannya boleh sungguh diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap mendengarkan firman Tuhan. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya anak-anak yang terkasih, Ebenezer ya, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Bulan demi bulan kita boleh melewati masa-masa pandemi ini, sampai akhirnya semester genap ini pun akan kita lewati. Ya, kita bersyukur karena semua itu kita bisa lewati, kita meyakini karena anugerah Tuhan. Anak-anak yang terkasih, hari ini Ibu akan membawa sebuah renungan bagi kita semuanya dengan tema Finishing Well. Memang belum berakhir, tapi kita mau mengimani kita akan mengakhiri tahun ajaran ini dengan finishing well. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, Ibu akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Meskipun kamu di rumah, kamu buka Alkitab ya, kamu membaca bersama Ibu dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 8 ya. Oke, sudah buka semua Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak yang terkasih, hidup kita adalah sebuah journey. Amin ya. Hidup kita adalah sebuah perjalanan yang kita tidak akan pernah tahu kapan perjalanan kita berakhir. Hanya Tuhanlah sang pemilik hidup kita. Hanya Tuhanlah yang memiliki masa depan, yang mengetahui kapan perjalanan kita ini akan berakhir. Tapi hidup kita adalah sebuah perjalanan. Tahun pelajaran demi tahun pelajaran kamu dan saya lewati, ya. Ini adalah sebuah perjalanan. Bagi kelas 9 sebentar lagi kamu akan meninggalkan bangku SMP. Kamu akan masuk dalam alam yang baru, SMA begitu ya. Bagi kelas 7 kamu akan naik ke journey yang berikutnya, kelas 8. Bagi kelas 8 kamu akan mencapai grade yang terakhir di SMP kelas 9. Setiap hidup kita ini selalu ada sebuah perjalanan yang kemudian akan berakhir masuk ke step berikutnya. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun pelajaran ini. Anak yang terkasih, jika kita merenungkan firman Tuhan ini, Rasul Paulus pun dalam kehidupannya, dia menyadari bahwa kehidupannya adalah sebuah perjalanan kehidupan, journey. Dan dia di dalam 2 Timotius ini, dia merasakan, dia menyadari bahwa dia mengatakan, darahku sudah mulai dicurahkan, saat kematianku sudah dekat. Tapi yang luar biasa anak-anak yang terkasih, ayat yang ke-7, dia mengatakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengakhiri tahun ajaran ini, apakah kita bisa berkata seperti Rasul Paulus? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, aku telah mencapai garis akhir. Anak yang terkasih, memang kita mengakhiri tahun ajaran ini masih beberapa bulan lagi, ya, diikuti dengan libur Lebaran ya. Nah, ini adalah waktu yang bukan panjang lagi, waktu yang tinggal pendek. Apakah kita bisa berpikir seperti Paulus? Aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Ya, kamu sebentar lagi akan masuk dalam proyek PAT kelas 9, menyelesaikan proyek US gitu ya. Apakah kita memiliki sebuah pemikiran seperti Rasul Paulus? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Anak yang terkasih, Ibu sangat berharap kita semua memiliki konsep iman seperti Rasul Paulus ini. Kita boleh bersama-sama mengatakan kepada Tuhan di akhir perjalanan kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Anak yang terkasih, pertanyaannya adalah, kenapa Rasul Paulus meyakini bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik? Mari kita melihat sebelumnya, ketika dia masih dalam pengenalan dengan Tuhan, apa yang menjadi konsep dalam berpikirnya, sehingga pada akhirnya Paulus bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mari kita lihat apa rahasianya. Apa rahasianya seseorang bisa akhirnya finishing well? Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang tidak asing bagi kita sekalian, dari surat Filipi, anak-anak. Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Ibu akan bacakan, kamu boleh perhatikan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Anak yang terkasih, ada 2 rahasia Paulus di sini. Bagaimana pada akhirnya dalam akhir journey-nya dia mengatakan finishing well. Nah, apa 2 rahasia di sini? Yang pertama adalah anak-anak, Paulus mengatakan, aku melupakan apa
yang di belakangku. Tetapi dia mengatakan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapan Paulus? Kita melihat anak-anak, kalau di dalam ayat sebelumnya, ternyata Rasul Paulus memiliki begitu banyak kebanggaan-kebanggaan dalam hidupnya yang salah. Sehingga pada ayat yang ke-7 dia mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Ayat yang ke-8, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Anak yang terkasih, ternyata Paulus memiliki konsep pemikiran yang dahulu itu adalah salah. Dia berpikir bahwa status dia sebagai orang Ibrani asli, ya, keturunan dari Yusuf, ya, ahli Taurat, orang Farisi, itu adalah sebuah kebanggaan. Dia mengejar apa yang menjadi kebanggaan-kebanggaan hidupnya. Dan ternyata itu yang membuat dia stres. Dia mencapai status-status yang dia inginkan, itu membuat dia stres. Dan ternyata ketika dia menemukan yang terpenting adalah mengenal Tuhan, yang paling berharga adalah mengenal Tuhan, itu yang membuat dia merdeka menjalani hari-harinya sehingga dia finishing well. Anak-anak yang terkasih, ini rahasia Paulus. Dia melepaskan apa yang salah dalam hidupnya. Dia melepaskan apa yang menjadi kebanggaannya sehingga dia bisa finishing well. Anak-anak yang terkasih, apakah yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita? Status? Jumlah follower Instagram? Jumlah follower TikTok? Atau apa? Apakah itu yang menjadi sesuatu yang kita kejar? Ya, jumlah orang yang nge-like Instagram kita atau TikTok kita? Atau apa? Apa yang kita kejar dalam hidup kita? Yang akhirnya membuat kita stuck di situ. Kita melupakan apa yang penting dalam hidup kita, yaitu panggilan Kristus. Kita melupakan apa yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu panggilan Kristus. Anak yang terkasih, bagaimana caranya supaya saya bisa finishing well seperti Paulus? Yang pertama, mari kita melupakan semua kebanggaan-kebanggaan yang salah dalam hidup kita, semua fokus-fokus hidup yang salah dalam hidup kita, hal-hal yang tidak berhubungan dengan kenapa Tuhan menghadirkan saya di dunia ini. Anak-anak yang terkasih, pernah nggak ya kamu merenungkan, kenapa Tuhan saya bisa ada di dunia ini? Saya mengajak kamu coba hari ini kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa tujuan Tuhan menghadirkan saya di dunia ini? Anak-anak yang terkasih, yang pasti tujuan Tuhan menghadirkan kamu dan saya adalah memuliakan nama Tuhan. Ya, ada sebuah panggilan surgawi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita semua Tuhan ciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan memuliakan saya. Banyak orang akhirnya stuck dalam hidupnya karena apa? Memuliakan dirinya, ingin mencapai tujuan-tujuan, ambisi-ambisi dalam hidupnya, membuat dia stres. Mendapat sebuah peringkat itu bagus, mendapat sebuah piala itu bagus, tapi anak-anak, apa semua kebanggaan di balik pencapaian-pencapaian itu? Apakah benar bahwa pencapaian itu membuat kita bahagia? Akhirnya Kristus dipermuliakan ketika kita ranking 1 menjadi pengurus OSIS, ketika kita tidak mengikuti remet, kita mendapat nilai 100. Apa yang menjadi kebanggaan itu? Apakah ketika kita tidak mencapai pencapaian itu kita stres? Berarti ada yang salah dengan itu semua, anak-anak yang terkasih. Rahasia Paulus, dia bisa finishing well adalah dia melupakan semua yang menjadi kebanggaannya. Fokusnya bukan saya, fokusnya adalah Tuhan. Dan dia mengerjakan apapun dalam kehidupannya dengan sangat ringan. Ada beban berat, tapi dia bisa melewati semua. Kalau kita memperhatikan di kitab Filipi pasal 4 ayat 13, dia mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun masalahnya, keuangan, mungkin kita saat ini pandemi, ketika kita melihat kepada tujuan hidup kita, mempermuliakan Tuhan, kita meyakini ada Tuhan dalam rancangan seluruh kehidupan kita. Saya yakin kita semua bisa finishing well. Kalaupun kita gagal dalam ulangan, kita remedial, kita mendapat nilai 70 KKM, teman kita 100, itu tidak akan menjadi sebuah beban yang salah dalam diri kita. Karena apa? Tujuan saya bukan itu. Memang saya ingin mendapat itu, tapi tujuan saya bukan itu. Itu adalah proses untuk saya akhirnya mendapat apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi saya. Pada akhirnya saya menjadi arsitek, mungkin menjadi apa, mungkin itu prosesnya. Anak yang terkasih, itulah rahasia Paulus yang pertama.
supaya dia bisa finishing well. Dia melupakan apa yang menjadi kebanggaan-kebanggaan salah dalam dirinya. Anak-anak, masih beberapa waktu ke depan kita akan mengakhiri semester ini, tahun ajaran ini. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Apa yang menjadi salah dalam journey kehidupan kita? Masih ada waktu memperbaikinya. Marilah kita mengejar apa yang paling berharga, kualitas diri kita. Mengejar apa yang berharga, menyenangkan hati Tuhan kita. Mengejar apa yang berharga, membanggakan orang tua kita. Itu lebih penting daripada sekedar kebanggaan status diri kita. Itu rahasia yang pertama, sehingga Paulus bisa finishing well. Yang kedua, di dalam ayat 14 mengatakan demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Anak yang terkasih, rahasia Paulus yang kedua, dia bisa finishing well adalah dia berlari-lari kepada tujuan. Ada sesuatu yang dia kerjakan. Dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah dari Tuhan Yesus, panggilan sorgawi, hadiah dari sorga. Rahasia kedua adalah memiliki tujuan hidup yang benar. Rahasia kedua adalah berkarya. Rahasia yang kedua adalah mengusahakan sesuatu yang terbaik dari diri kita untuk mencapai finishing well. Anak yang terkasih, kalau ibu boleh bertanya, dari angka 1 sampai 10 sampai hari ini, di angka berapakah usahamu dalam mengejar cita-citamu? Di angka berapakah usahamu dalam menyenangkan hati Tuhanmu? Di angka berapakah usahamu dalam membanggakan orang tuamu? Hari ini kita merenungkan Rasul Paulus. Dia bisa finishing well karena apa? Dia mengatakan, aku bukan berjalan, tidak. Tapi dia mengatakan apa? Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Dia berlari-lari. Dia mengusahakan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang dia lakukan. Makanya dia bisa finishing well. Dia mengusahakan yang terbaik, mencapai hadiah untuk Tuhan, panggilan sorgawi dalam Allah. Anak yang terkasih, rahasia yang kedua kita bisa finishing well adalah do the best dalam hidup kita. Do the best. Yang pertama tadi, tinggalkan kebanggaan kita, memiliki tujuan yang benar. Yang kedua, do the best saja. Yang penting saya sudah do the best. Yang penting saya sudah do the best. Ukuran bestnya itu kan Tuhan yang akhirnya bisa memutuskannya. Kalaupun akhirnya nilai saya 80, 70 nggak masalah. Saya sudah do the best. Akhirnya kita bisa mengatakan finishing well. Anak yang terkasih, hari ini Ibu mengajak kita memikirkan 2 hal ini. Bagaimana dengan kehidupan kita sampai saat ini, anak-anak? Ibu percaya masa-masa pandemi ini sudah kita lewati tidak gampang. Banyak pergumulan. Di antara kita juga ada yang terpapar virus COVID-19. Di antara kita juga ada yang mengalami isolasi mandiri. Ada keluarga kita juga yang meninggal. Ada banyak air mata yang kita lewati tahun 2020-2021. Tidak gampang. Tapi anak-anak terkasih, hari ini Ibu ingin menyampaikan kepada kalian semua, kepada kita semua, hidup itu memang adalah sebuah journey, perjalanan bersama dengan Tuhan. Satu hal yang kita ingat, apa yang kita kejar dalam kehidupan ini? Panggilan sorgawi Allah. Apa yang kita kejar? Memuliakan nama Allah. Ada air mata, ada pergumulan, ada tantangan, ada kehilangan, ada rasa duka, ada rasa sakit dalam tubuh kita. Ingat anak yang terkasih, seperti Rasul Paulus, dalam setiap perjuangan kehidupannya, dia mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam perjalanan kehidupan kita, anak-anak, memang benar saya melupakan semua yang di belakang saya. Saya mencoba tidak membanggakan diri saya. Saya mencoba, Bu, saya mencoba membanggakan Tuhan, Bu. Saya berusaha, Bu, sudah do the best, Bu. Anak-anak yang terkasih, satu hal yang harus kamu ingat, kamu punya Allah. Allah yang memberikan kita kekuatan
untuk menjalani perjalanan hidup kita. Rasul Paulus bisa finishing well bukan karena kekuatan dia saja. Saya percaya kamu dan saya kita akan finishing well dalam tahun ajaran ini bukan karena kekuatan kita saja. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Rasul Paulus mengatakan segala perkara Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Ingat anak-anak, ada Tuhan yang maha kuasa itu yang selalu menyertai kita. Ketika kamu sedih, ada Tuhan di samping kamu sebenarnya yang memeluk kamu. Ketika kamu bergumul dengan sakit kamu, ada Tuhan sebenarnya yang bersama kamu, mendekap kamu. Ketika kamu dan saya kehilangan orang yang dikasihi, ada Tuhan yang sebenarnya menangis bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita melewati tantangan demi tantangan, melewati pergumulan demi pergumulan. Anak yang terkasih, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya. Marilah kita mengakhiri semester ini dengan satu iman bahwa Tuhan bersama dengan saya. Allah Immanuel itu bukan hanya dia jauh, tapi dia juga dekat dengan kita. Dia memberikan kekuatan. Ayo nak, maju nak. Ayo nak, melangkah nak. Ayo nak, berjuang nak. Aku bersamamu. Tuhan sudah selesai menebus kita di kayu salib. Masih ada perjalanan yang kita harus jalani di dunia ini. Tapi ingatlah, dosa kamu dan saya sudah Tuhan selesaikan. Mari kita berjalan dengan kemerdekaan, memandang kepada kasih Kristus, memandang kepada panggilan Tuhan, senangkan Tuhan, permuliakan Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan ingatlah, kekuatan Tuhan menyertai kita. Kiranya di akhir tahun ini kita bisa bersama-sama finishing well. Kita katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman karena kekuatan Tuhan yang menyertaiku sepanjang jalan hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan kami yang begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih karena hari demi hari kehidupan kami Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, bulan demi bulan di masa pandemi ini boleh kami lewati semua karena anugerah Tuhan. Ada di antara kami yang mengalami sakit, terpapar virus, bahkan anggota keluarga kami Tuhan ada yang meninggal. Ada banyak Tuhan yang kami alami dalam tahun-tahun ini, kedukaan Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menolong kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua siswa-siswa SMPK IPK Puri. Tuhan tolonglah setiap mereka yang saat ini masih akan menyelesaikan perjuangan di tahun ajaran ini. Kelas 7 dan 8 yang akan menyelesaikan PAT mereka. Masih ada ulangan-ulangan ke depan. Tuhan kiranya menyertai tangan-Mu yang besar itu, yang maha kuasa itu boleh selalu mereka rasakan dalam hidup mereka. Untuk anak-anak kelas 9 juga akan mengakhiri US mereka. Tuhan juga memberkati, Tuhan menyertai. Mereka boleh berjalan berjuang bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati anak-anak SMPK IPK Puri, seluruh orang tua mereka juga, papa mama yang bekerja, yang mencari nafkah. Tuhan berkati, berikan rezeki Tuhan, sehingga melalui berkat ini anak-anak juga boleh bersekolah di tempat yang baik, akhirnya mencapai masa depan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan semua anak-anak yang terkasih SMPK IPK Puri ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya pada akhirnya kami semua boleh mengatakan finishing well. Semua itu karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus yang meneruskannya di hati anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, ditinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anak yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, mari kita berdoa. Sekali lagi kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan terima kasih buat firman-Mu kembali yang melawat kami. Kiranya Tuhan kami semua dapat hidup memiliki iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri kebaktian kami. Kami merindukan berkat Tuhan bagi kami semua. Biarlah kiranya rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menjadi bagian bagi kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
sejenak. Amin. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.